سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadiyu an-nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal hadirun kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla berikan kita kesempatan pada sore yang berbahagia dan mulia ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan oleh Allah Azza wa Jalla al-ilmun nafi wal amalus salih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman tanfa'una bihi. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibawakan oleh Al-Imam Sahnun Al-Maliki rahimahullah taala min ashabi Al-Imam Malik Sahnun. Beliau mengatakan, man lam ya'mal bi'ilmihi lam yanfa'hul ilm. Barang siapa yang tidak mengamalkan ilmunya, maka ilmunya tidak akan berguna untuknya. Bal yadhurruh, bahkan justru akan memudaratkannya. Wa innamal ilmu nurun yadha'uhu Allahu fil qalb atau fil qulub. Ilmu itu adalah cahaya yang Allah Azza wa Jalla letakkan di hati-hati manusia. Fa idza 'amila bihi nawwara Allahu qalbah. Apabila diamalkan, maka Allah menyinari hatinya. Wa illam ya'mal bihi, jikalau tidak diamalkan, wa ahabbad dunya, dan lebih mencintai dunia, a'ma hubbud dunya alaihi, maka cinta dunia itu membutakannya. Walam yunawwirhul ilm, dan ilmu tidak akan memberinya cahaya. Ini dibawakan dalam kitab Tartibul Madarik, jilid yang keempat, halaman 181. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah sebagai pengingat bagi kita semua betapa pentingnya kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita al-amalus salih,
Sebab ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh, inilah dia yang dikatakan al-ilmu nafi'. Maka beliau rahimahullahu ta'ala mengingatkan dengan jelas di dalam kalimat yang tadi betapa pentingnya seorang bisa mengamalkan ilmunya. Dan itu yang dikatakan al-ilmu nafi', ilmu yang mendatangkan manfaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla karuniakan kita al-ilmu nafi' wal amalus salih. Alhamdulillah, pada pertemuan yang sudah lalu kita sudah mengambil pembahasan dari hadis sallu kama ra'aitumuni usalli. Sore ini akan kita sambung insyaallah taala hadis berikutnya. Tafadhal iqra' alaina. Ada mic-nya, Bang? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa liustadina wa limashayikhina wa lilmu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. قال المؤلف حفظه الله تعالى: الحديث الثالث عشر عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل وسلم عليه. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، أي لا تصح الصلاة إلا بقراءة سورة الفاتحة في كل ركعة. Dari Ubadah ibni Samit radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sah solat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Artinya solatnya tidak sah kecuali dengan membaca surah Al-Fatihah pada setiap rakaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Ahsan, tabarakallah fiik. Baik. Ma'asyiral hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang mulia ini dibawakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala biisnadihi, dengan sanadnya sampai kepada sahabat yang mulia Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu arda. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah salat seseorang yang tidak membaca suratul Fatihah. Fi kulli raka'ah, tentunya dimaksud setiap rakaat. Kita tahu dalam sisi bacaan di dalam salat ini para hadirin, satu-satunya rukun utama adalah apa? Al-Fatihah. Arkan qauli, suratul Fatihah. Dan yang paling agung. Sehingga di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la salata, tidak sah siapapun yang salat tanpa membaca suratul Fatihah. Tentunya dengan perincian yang akan datang insyaallah taala dalam fawaid, bagaimana imam makmum, bagaimana salat sirriyah dan salat al-jahriyah. Tapi inilah dia salah satu keagungan suratul Fatihah, sehingga disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, suratul Fatihah dinamakan suratus shalah. Surat apa? Surat As-Salah. Ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Azza wa Jalla berfirman, qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku membagi salat itu antara aku dengan hambaku menjadi dua bagian. Kemudian disebutkan, idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika seorang hamba mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, dikatakan qala hamidani 'abdi, hambaku memuji aku. Wa idza qala ar-rahmanur rahim,
Sampai pada akhir hadis dikatakan, wa idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apabila seorang hamba mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini hubungan antara aku dengan hambaku dan bagi hambaku apa yang dia minta. Jadi mulai dari alhamdulillahirabbil alamin, ini kita memuji Allah semuanya sampai maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini penghubung antara kita dengan Allah. Mulai dari ihdinas siratal mustaqim, hadza li'abdi, ini permintaan kita kepada Allah, sampai waladdallin. Ini di salah satu keagungan suratul Fatihah. Dinamakan apa? Suratus Shalah. Surat As-Shalah. Ma'asyiral hadirin rahmatullah azza wa jalla. Nah, karena keagungan hadis ini dan keagungan suratul Fatihah, para ahlul ilm membawakan banyak masail, banyak fawaid dari hadis yang mulia ini. Kurang lebih ya, kita akan bawakan, mudah-mudahan waktu ini mengizinkan kita, atau Allah Azza wa Jalla izinkan kita, waktu dilapangkan Allah Azza wa Jalla. Ada kurang lebih 11 faedah dengan beberapa pencabangannya insyaallah. Kita ambil al-mas'alatul ula, poin yang pertama dari penjelasan suratul Fatihah. Lis-salati arkanun wa wajibat, la tasihhu wa la tatimmu illa biha. Salat memiliki rukun dan memiliki perkara-perkara yang wajib. Tidak akan sah dan tidak akan sempurna kecuali dengannya. Wa fi hadzal hadits, nah dalam hadis ini yu'akkidu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ruknin min arkanis shalah. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menguatkan salah satu rukun dari rukun salat, yaitu bacaan suratul Fatihah. Karena ingat, salat yang disebut ya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, miftahuha at-tahur, pembukanya adalah bersuci, wudu. Wa tahrimuha at-takbir, yang mengharamkan yang halal takbiratul ihram. Wa tahliluha at-taslim, yang menghalalkan yang haram tadi adalah salam. Nah, dari sini para fuqaha ahli fikih mendefinisikan apa itu salat. Ya aqwalun wa af'alun, muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim. Ya, ucapan dan perbuatan dan niat dibuka dengan takbir, diakhiri dengan salam. Nah, ya, salat dari sini ada yang rukun. Yang mana rukun ini kalau ditinggalkan dengan sengaja batal. Kalau terlupa tidak akan sah kecuali didatangkan, baru sujud sahwi. Beda dengan wajib. Wajib kalau sengaja ya kita tinggalkan al-wajibat, kalau sengaja ditinggalkan bisa membatalkan sholat. Tapi kalau kita lupa, bisa tidak perlu didatangkan, cukup diganti dengan sujud sahwi. Nah, sholat ada rukunnya, ada wajibnya. Sholat tidak akan sah tanpanya, tidak akan sempurna tanpanya. Salah satunya dalam hadis ini Nabi kuatkan salah satu rukun penting dalam sholat, yaitu bacaan apa? Suratul Fatihah. Surat apa, Bu? Suratul Fatihah. Ahsant. Ini poin yang pertama para jamaah. Oleh karena itu, sholat tidak boleh kita sembarangan. Karena ada syarat, ada rukun, ada wajibnya, ada sunnahnya juga ada, makruhnya juga ada. Baik. Poin yang kedua, hadal hadis ini nassun
fi masyru'iyyati qiraati suratil Fatihah. Hadis ini menjadi dasar disyariatkan membaca suratul Fatihah di dalam salat. Ma'a bayani hukmiha, disertai dengan hukum membaca suratul Fatihah. Jadi hadis ini dasar kita disyariatkan surat Al-Fatihah sekaligus menjelaskan apa hukumnya. Yang mana tadi kita sebut hukumnya apa? Rukun, bukan wajib. Tapi apa? Rukun. Sengaja ditinggalkan batal. Lupa dibaca, ulangi, bukan sujud sahwi. Ulangi bacaannya, barulah ditutup dengan sujud sahwi, ditambal dengan sujud sahwi. Beda dengan wajib. Kalau wajib lolos nggak apa-apa, tapi bukan disengaja ya. Nah, cukup diganti dengan apa? Sujud sahwi. Kalau rukun nggak bisa, harus datangkan dulu, baru ditambal dengan sujud sahwi. Nah, jadi hadis ini menjelaskan disyariatkan bacaan suratul Fatihah dalam salat serta penjelasan hukumnya, yaitu apa? Rukun dari rukun as-salat. Sehingga apa? Wattafaqa al-a'immatul arba'ah. Sepakat imam yang 4 ala wujubi qiraatil Fatihati alal imami wal munfarid. Wajibnya membaca Al-Fatihah bagi imam dan yang salat sendiri. Dari sini sepakat imam yang 4, Abu Hanifah wa Malik wa Syafi'i wa Ahmad, wajibnya membaca suratul Fatihah bagi imam dan yang salat sendirian. Wa anna as-salata la tasihhu illa biha, dan salat tidak sah tanpa Al-Fatihah. Illa inda Abi Hanifah wal Imam Ahmad, kecuali menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, bi anna al-Fatihata la talzam, Fatihah itu tidak harus. Falau qara'a ghairaha minal Qur'ani ajza, andai kata membaca selain dari Al-Fatihah hukumnya boleh. Namun was-sahih, dengan riwayat ini menunjukkan apa yang disepakati oleh para imam yang 4, bahwasanya suratul Fatihah hukum membacanya apa? Wajib bagi imam dan yang salat sendirian. Nah, dari sini ada isyarat bagi kita, kalau makmum lain nanti babnya. Ini disepakati oleh imam yang 4 adalah siapa? Imam dan yang salat sendiri. Masalah yang ketiga dan poin yang ketiga. Istadalla ba'du ahli al-ilm, sebagian para ulama kita berdalil bi hadits Abi Hurairah, dengan hadis Abu Hurairah fi marwah Muslim, sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim, qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfain, aku bagi salat itu antara aku dengan hambaku menjadi 2 bagian. Sebagian para ulama kita berdalil dengan hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Allah Azza wa Jalla berfirman, aku bagi salat itu antara aku dengan hambaku menjadi dua bagian. Bi annal basmalata laysat ayah minal Fatihah, bahwasanya bismillah itu bukan ayat dari suratul Fatihah. Oleh karena itu Al-Imam Malik
Al-Fatihah itu tanpa bismillah, langsung alhamdulillahirabbil alamin. Dan ini adalah diambil oleh al-qurra al-madaniyin, ahli qiraahnya Madinah wal Kufah wal Basrah dan Iraq, wasyam demikian juga Syam. Mereka Al-Fatihahnya mulai dari apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Dan ini pula dipilih oleh Syekhul Islam rahimahullah ta'ala. Jadi Abu Hanifah dan riwayat Imam Ahmad dan juga Syekhul Islam bahwasanya bismillah itu bukan ayat dari suratul Fatihah. Tapi sebagian para ahli fikih kita, para fuqaha kita bahwasanya bismillah itu bagian dari suratul Fatihah. Dan ini diambil oleh qurra Makkiyah, ahli qiraah Makkah. Demikian juga Al-Kufah, Al-Iraq. Wa bihi qala Syafi'i, demikian juga disebut Imam Syafi'i. Warrajih, dan yang lebih kuat adalah annal basmalah ayatun min suratil Fatihah, bahwasanya bismillah itu ayat dari suratul Fatihah. Hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza qara'tumul Fatihah faqra'u bismillahirrahmanirrahim." Apabila kalian membaca Al-Fatihah, bacalah bismillahirrahmanirrahim, fa innaha ayatun atau fa innaha ihda ayatiha. Karena bismillah itu salah satu ayatnya. Hanya saja cara pembacaannya dari Nabi itu sir. Tapi kalau dikatakan bismillah itu ayat suratul Fatihah, was sahih berdasarkan hadis yang tadi, bismillah itu ayat dari suratul Fatihah. Maka lihat Al-Qur'an, bismillah nomor berapa? Nomor 1. Dan kita tahu suratul Fatihah salah satu namanya As-Sab'ul Mathani. Ya, 7 ayat yang keindahannya sama dan diulang-ulang di dalam salat. Maka kalau kita simpulkan faedah yang nomor 3 ini, ya, sebagian para fuqaha kita mengambil hadis, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah. Ya, Allah Azza wa Jalla berfirman, aku telah membagi salat itu menjadi 2 bagian. Mereka mengatakan bahwasanya bismillahirrahmanirrahim bukan ayat dari suratul Fatihah. Maka ketika mereka membaca Al-Fatihah mulainya dengan alhamdulillahirabbil alamin. Bacaan basmalah enggak sama sekali, hatta sir tidak. Hatta sir juga sir pun tidak. Nah, ini dia. Ya, dan ini diambil oleh Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Demikian juga Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Tapi sebagiannya riwayat Imam Ahmad dan juga Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dan yang lainnya bahwasanya bismillahirrahmanirrahim ayat dari suratul Fatihah berdasarkan hadis. Namun metode membacanya, cara membacanya yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bacaannya apa? Sir. Ya. Wa in jahra biha marratan, tapi sesekali dia membanjarkan basmalah tidak ada masalah. Namun kebanyakannya bacaan bismillah itu sir. Ya, sebagaimana datang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, aku salat di belakangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di belakangnya Abu Bakar, di belakangnya Umar, mereka mulainya dengan alhamdulillahirabbil alamin. Bahkan sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, ana a'rabiyyun in jahartu bi bismillahirrahmanirrahim. Aku menjadi badui kalau aku mulai dengan kalau aku nyaringkan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Tapi ingat, andai kata orang menjaharkan sah. Tapi yang paling afdal dia
sirkan bacaan basmalahnya. Ini poin yang ketiga. Yang keempat, wujubu qiraatil Fatihati fi kulli raka'ah. Wajib membaca suratul Fatihah pada setiap rakaat minas shalah. Wa annahu la yujzi'u ghairaha ma'al qudrah, dan tidak sah digantikan dengan yang lain ketika ada kemampuan. Jadi bacaan suratul Fatihah ini setiap rakaat salat itu hukumnya apa? Wajib. Tidak sah diganti dengan yang lain kecuali tidak mampu. Berdasarkan riwayat yang lain, ada seorang datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku ini sudah belajar Quran tapi nggak bisa-bisa katanya. Alimni ma yujzini fis shalah, ajarkan aku yang bisa aku gunakan dalam salat. Dijawab, cukup engkau ucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar dari mulai berdiri sampai salam. Maka demikian juga yang baru masuk Islam, ajarkan dia tauhid, ajarkan dia salat. Belum dia bisa, ini wah suruh ya. Mulai dari berdiri sampai salam, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billah. Iya wah. Enggak apa-apa. Ya, ini jadi badui ini, play ini. Bagi yang tidak mampu. Riwayatnya sahih. Maka dikatakan oleh para fuqaha, mereka mengaitkan ma'al qudrah, ketika ada kemampuan. Berarti kalau tidak ada kemampuan, jangan mengatakan awak kan dulu sholat wah libur wah. Nggak bisa. Ya, jadi apa yang bisa dilakukan, itu yang dilakukan. Mana dia paling gampang? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billah. Poin yang kelima, butlanus shalah bitarkiha. Orang yang meninggalkan Al-Fatihah muta'ammidan, sengaja, wa kadzal jahil wan nasi, demikian juga orang yang jahil, demikian juga orang yang lupa. Batal solatnya. Batalnya solat orang yang meninggalkan suratul Fatihah dengan sengaja, atau jahil hukumnya, tidak tahu hukumnya, atau lupa. Li'annaha ruknun wal arkanu la tasqutu mutlaqan. Karena Al-Fatihah itu rukun, dan rukun itu tidak gugur sama sekali karena jahil, karena lupa, karena sengaja, apalagi sengaja. Maka itu sebabnya tadi kita sebutkan, rukun kalau sengaja batal. Sekarang pun kalau kita jahil hukumnya, dia tetap batal. Lupa pun sholat kita tetap batal. Kapan akan sah? Apabila didatangkan kembali. Ya, ulangi lagi dia. Kemudian selanjutnya baru nanti ditambal dengan sujud sahwi. Ini dia agungnya yang namanya ruknus sholat. Rukun sholat. Sengaja batal. Jahil pun hukumnya sholat kita batal. Lupa pun sholat kita bisa batal. Beda dengan wajibat. Beda dengan yang wajib. Baik. Yang keenam, min fadaili surati Al-Fatihah wa rukniyatuha. Di antara keutamaan suratul Fatihah dan rukunnya, dan yang menyatakan rukunnya suratul Fatihah. Di antara keutamaan suratul Fatihah dan yang menyatakan rukunnya suratul Fatihah. Yang pertama,
la tujzi'u salatun la tujzi'u salat ar-rajul alladhi la yaqra'u fiha al-Fatihah. Tidak sah salat orang yang tidak membaca suratul Fatihah. Ini hadis Al-Bukhari Muslim. Yang kedua, man lam yaqra' bi Fatihatil Kitab fa inna salatahu khidaj, ay ghairu tamam. Orang yang tidak membaca suratul Fatihah, maka salatnya tidak sempurna. Hadis riwayat Imam Muslim dan juga Imam Al-Bukhari rahimahullah fi juz'il qiraah. Di dalam satu kesempatan Nabi mengatakan salatnya tidak sah. Dalam satu kesempatan Nabi SAW mengatakan salatnya tidak sempurna. Yang ketiga, annal Fatihata summiyat bi suratis salat li'idhamiha. Fatihah itu dinamakan surat salat karena keagungannya. Ya, satu surat ini dinamakan apa? Surat salat karena keagungannya. Kemudian di antara keutamaannya yang keempat, ma anzalallahu azza wa jalla fit Taurat wala fil Injil surah bimithli ummil kitab. Tidak ada persamaan surat ini, atau tidak ada sehebat suratul Fatihah, baik yang ada dalam Taurat maupun yang ada dalam Injil. Karena kita tahu para jamaah, kutubus samawiyah, kitab-kitab samawi itu banyak. Dan kitab samawi ini semuanya kalamullah. Dan kita tahu kalamullah adalah kalam, perkataan yang tidak sama dengan perkataan makhluk. Maka dia perkataan yang paling agung. Nah, dari perkataan Allah Azza wa Jalla yang paling agung, suratul Fatihah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah menurunkan seperti suratul Fatihah, baik di dalam Taurat maupun di dalam Al-Injil. Wahya sab'ul mathani wal Qur'anil azim. Dan Al-Fatihah itu adalah 7 ayat yang diulang-ulang, yang semisal keindahannya. Dan dialah termasuk Al-Quranul Azim. Bayangkan para jamaah, Al-Fatihah itu sendiri dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla Quranul Azim. Ini dibawakan dalam Sunan At-Tirmidzi dan An-Nasa'i dan yang lainnya. Lihat para hadirin, poin yang keberapa ini? 2, 4, 5. Yang kelima daripada yang keenam, Allah Azza wa Jalla tidak pernah menurunkan surat sehebat yang semisal dengan suratul Fatihah. Di mana? Dalam Taurat, dalam Injil. Kemudian Fatihah ini dinamakan sab'ul mathani, 7 ayat yang diulang-ulang, kemudian keindahannya mirip semuanya. Coba perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Qafiyahnya, ujungnya ini mirip. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ayat yang ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim. Ayat yang keempat, Maliki yaumiddin. Ayat kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang keenam, Ihdinas siratal mustaqim. Yang ketujuh, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan dinamakan oleh Nabi SAW Quranul Azim, hanya suratul Fatihah. Maka pantaslah dikatakan apa? Ummul kitab, induknya Al-Quran, induknya Al-Quranul Karim.
Maka itu sebabnya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan, yuqal, dikatakan, awaqad qila, dikatakan, anzalallahu mi'ata kitabin wa arba'ata kutubin. Allah turunkan 104 kitab. Wa jama'a ma'ani hadhil kutub fi Taurat wal Injil wal Quran. Dan makna kitab yang 104 itu dikumpulkan maknanya dalam 3 kitab saja, Taurat, Injil, Al-Quran. Wa jama'a ma'ani hadhihi thalatha, dikumpulkan 3 makna dari 3 kitab ini fi surat mufassal, surat-surat yang mufassal, yang banyak fasalnya, banyak pemisahnya. Wa jama'a ma'anil mufassal fi suratil Fatihah. Dan makna dari surat yang banyak fasalnya, banyak pemisahnya ini diletakkan kumpulannya pada suratul Fatihah. Wa jama'a ma'ani suratul Fatihah fi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan makna surat Fatihah terkumpul pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in saja. Jadi inti sarinya semua Al-Quran iyyaka na'budu, tauhid. Maka semua kutubus samawiyah mendakwahkan apa? Tauhid. Semua para rasul mendakwakan tauhid. Baik. Faedah yang ke-7. Nasrul qiraati fi salatil jahriyah. Bacaan Al-Fatihah bagi makmum telah dihapus hukumnya dalam salat yang dinyaringkan oleh imam. Bacaan suratul Fatihah telah dihapus hukumnya bagi makmum pada salat yang dinyaringkan bacaannya oleh imam. Berarti mana? 2 rakaat pertama maghrib, 2 rakaat pertama isya, kemudian salat subuh, kemudian salat Jumat, wa qis ala dzalik, dan qiyas ke seluruh salat yang jahar. Makmum tidak lagi membaca. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, ketika Nabi SAW melarang sahabatnya membaca pada salat jahriyah, fantahan nasu anil qiraah, orang-orang pun berhenti membaca. Ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima jahara fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil qiraah. Orang-orang pun berhenti membaca bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam salat yang dinyaringkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hina sami'u min dzalika aw hina sami'u dzalika min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka mendengar hal itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa qara'u fi anfusihim. Dikatakan oleh Abu Hurairah, wa qara'u fi anfusihim. Para sahabat membaca masing-masing sirran, dengan suara kecil, fima la yajharu fihil imam, dalam salat yang tidak dijaharkan oleh imam. Ini dibawakan oleh Imam Malik dalam Muwatta'nya, Al-Bukhari dalam juz' qiraahnya, demikian juga Abu Dawud, demikian juga Nasai, dan demikian juga At-Tirmidzi. Maka ini nas yang sangat sharih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, dan kita tahu para jamaah, Abu Hurairah hujjah. Ya, dia menjadi dalil sebab dialah sahabat yang mutlak paling banyak hafalannya. Berapa hafalannya Jepozan? Abu Hurairah? Mangka aja, ulah kepalu nanti aja. Habibi. Aja ini Habib ini. Sol. Berapa? Seda wah hafalan lain dah ngaji nih. Dahlin. 5.374 hadis. Masya Allah.
5.374 hadis mutlak sudah. Dan itu dalam kurun waktu hanya 2 tahunan lebih atau 3 tahunan lebih. Ya. Jadi sekali lagi saya bacakan poin yang ketujuh ini penting. Dihapusnya bacaan Al-Fatihah pada solat jahriyah bagi makmum ketika mereka dilarang untuk membaca pada solat jahar. Abu Hurairah mengatakan, "Fantahan nasu 'anil qira'ati ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ma jahara fi." Para sahabat berhenti membaca bersama Rasul dalam solat yang dinyaringkan bacaannya. Hina sami'u dzalika min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka mendengarkan hal tersebut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qara'u fi anfusihim sirran. Para sahabat itu membaca dengan sir. Ya, fima la yajharu fihi al-imam, dalam salat yang tidak dijaharkan oleh imam. Berarti kalau dijaharkan enggak baca sama sekali. Ini dibawa oleh Imam Malik dalam Muwatta'nya, Al-Bukhari dalam kitabnya Juz'ul Qira'ah, kemudian Abu Dawud, An-Nasa'i, demikian juga At-Tirmidzi. Mungkin ada bertanya, bagaimana kalau masalahnya saya kurang yakin bacaan imamnya? Ya silakan, tidak ada masalah. Faedah yang ke-8. Ju'ila al-insat li qira'atil imam min tamamil i'timam bihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan diam mendengar bacaan imam bentuk dari kesempurnaan mengikuti imam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan diam mendengar bacaan imam bagian dari kesempurnaan mengikuti imam. Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Fa idza qara'a fa ansitu. Apabila imamnya membaca, maka hendaklah kalian diam. Hadis dibawa oleh Imam Abu Dawud, An-Nasa'i, dan yang lainnya. Nah, berarti apa para jamaah dari Allah Azza wa Jalla? Dengan kita diam sudah cukup. Karena itu sebentuk kesempurnaan kita mengikuti imam. Dan masalahnya apa? Kapan ada kesempatan kita untuk membaca? Karena imam itu akan baca terus. Habis dibaca Fatihah, waladdallin, amin, a'udzubillahi minasyaitonir, langsung. Dan ingat, tidak ada saktah, diam untuk memberikan kesempatan bagi makmum antara bacaan dhalin dengan surat berikutnya. Enggak ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ijtihadnya para fuqaha saja. Yang ada diam itu hanya 2. Satu, rakaat pertama saat membaca al-istiftah. Yang kedua, selesai membaca surat, tarik napas sebelum mulai takbir untuk turun ruku'. Hanya di sana saktah yang disyariatkan. Maka tidak disyariatkan saktah yang panjang. Waladdallin, amin. Diam, yang dulu makmum kesempatan. Tidak ada syariatnya. Tapi kalau imamnya bingung surat apa mau dibaca sih tidak ada masalah. Ya bisa jadi ini para jamaah. Apa kebaca lah. Ini wah Rubin. Lain baru arah request dengan mudi katanya. Iya, kadang-kadang ada makmum itu yang usil para jamaah. Enak request surat kemarin itu katanya. Ya. Apalagi kalau makmumnya Ramadan kan, enggak pilo-pilo. Ingat itu sakit keang katanya. Tambah bingung imamnya. Baik. Faedah yang ke-9. Al-istima'u ila qira'atil imam mughniyan 'anil qira'ah.
wara'ah. Mendengar bacaan imam itu sudah mewakili bacaan makmum di belakang. Ya, dia mendengarkan bacaan imam itu mewakili bacaan makmum di belakang. Sebagaimana hadis dibawakan Imam Ahmad demikian juga Tahawi, dikatakan oleh Nabi SAW, man kana lahu imam, siapa yang punya imam atau berimam, fa qiraatul imam lahu qiraah, maka bacaannya imam itu bacaan wa hadza fil jahriyah, ini pada salat yang dinyaringkan. Wa amma fis sirriyah, adapun pada salat sirriyah, rakaat ketiga maghrib, rakaat 3 4 isya, zuhur, asar, fa qiraatil fatihati wajibatun, bacaan Fatihah itu hukumnya apa? Wajib. Waqad aqarrahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala dzalik, Nabi pun menyetujui perbuatan sahabat yang membaca ketika imam itu sir. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyetujui hal itu sebagaimana disebutkan oleh Jabir radhiyallahu anhu, kunna naqra'u fi adh-dhuhri wal 'ashr, kami membaca pada salat zuhur dan salat asar, khalfal imam fi ar-rak'atayn al-ulayain, di belakang imam pada 2 rakaat pertama. Kami membaca, kata Jabir, bi Fatihatil kitab au surah, dengan Al-Fatihah atau surat dan surat. Wa fil ukhrayain bi Fatihatil kitab, dan 2 rakaat terakhir dengan suratul Fatihah. Ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah. Jadi kalau salat sirriyah mesti makmum membaca, dan bacaan ini sudah diikrar, disetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jabir menceritakan, kami membaca di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam pada salat zuhur dan asar, 2 rakaat pertama Al-Fatihah dan surah, 2 rakaat terakhir dengan Al-Fatihah. Faedah yang terakhir para jamaah. Ikhtalafa al-fuqaha fi hukmi qiraatil ma'mum lil Fatihah khalfal imam ila 3 aqwal. Para ahli fikih berbeda pendapat tentang hukum bacaan Al-Fatihah bagi makmum menjadi 3 pendapat. Jadi para fuqaha kita berbeda pendapat. Apa hukum makmum baca Al-Fatihah di belakang imam? Menjadi 3 pendapat. Yang pertama, wujubul qiraah lil Fatihah al-Fatihah 'alal ma'mum bis sirriyah wal jahriyah. Wajib membaca suratul Fatihah bagi makmum, baik salat sir, demikian juga salat jahar. Dan ini pendapatnya Ubadah bin Samit yang membawakan hadis, dan juga Ibnu Abbas, wal Auza'i, wal Laits, wa bihi qala Asy-Syafi'i fil Jadid. Dan ini pendapatnya Imam Syafi'i dalam mazhabnya yang jadid, yang baru. Kalau mazhabnya baru, Imam Syafi'i setelah pindah ke Mesir mesti baca. Ya, makmum mesti dia sirkah, dia jaharkah, apalagi sir. Dan ini juga dipilih oleh Imam Nawawi, As-San'ani, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Abdul Aziz bin Baz, ya, berdasarkan hadis yang tadi. Pendapat yang kedua para jamaah, wujubu al-qiraah 'ala al-ma'mum fi sirriyati duna al-jahriyah. Wajib makmum membaca suratul Fatihah pada salat sir,
dan tidak wajib pada salat jahar. Ini pendapatnya Al-Imam Malik dan Asy-Syafi'i fil qadim. Mazhabnya Syafi'i waktu qadim, yaitu waktu beliau di Irak. Waktu beliau di mana? Di Irak. Karena ingat, Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dialah yang menjadi muara madhabu ahli hadis wa madhabu ahli ra'i. Karena beliau belajar kepada dua ulama, Abu Hanifah iya, Imam Malik iya. Abu Hanifah ashabur ra'i, lebih mengedepankan mengedepankan rasional. Artinya dalil itu mereka fikirkan, mereka istinbat. Adapun Ahlul Madinah, Imam Malik yang jadi imamnya, mereka mengedepankan nusus. Ya, ada nas iya, tidak ada nas tidak. Nah, maka Imam Syafi'i rahimahullah taala taghayyara ba'd fatawi, berubah sebagian fatwanya. Madhabul qadim berbeda dengan madhabul jadid. Tapi ini masalah fiqhiyah, bukan masalah aqidah. Nah, dalam madhabul qadim, Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang jahar tidak wajib baca, yang sir mesti baca. Dan ini banyak dari kalangan tabi'in, Sa'id bin Musayyib, demikian juga Ibnu Syihab, Zuhri, Ibnu Mubarak, Ishaq bin Rahawai, dan yang lainnya. Berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla dalam suratul A'raf ayat 204, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Apabila Quran dibacakan, dengar dan diam. Maka kapan ada kesempatannya makmum untuk baca? Sementara imam itu tidak akan berhenti kecuali hanya mengucapkan amin saja. Maka Imam Ahmad sampai mengatakan tentang ayat itu, Al-A'raf 204 itu, ajma'an nas ala hadhil ayah fi shalah. Sepakat para ulama ayat ini ditujukan dalam salat. Kalau imam membaca, diam. Pendapat yang ketiga, wujubus sukut ala nas fi sirriyah wal jahriyah. Makmum wajib diam, baik sir maupun jahar. Fala yaqra 'alal imam khalfal imam mutlaqa. Tidak perlu membaca di belakang imam secara mutlak. Wa huwa qaulul Hanafiyah. Ini pendapatnya Al-Hanafiyah. Wa rajah wal qaul tsani, yang lebih kuat itu pendapat yang kedua, tsummal awal, kemudian pendapat yang pertama. Dengan demikian para hadirin rahmatullah azza wa jalla, inilah dia faedah singkat yang berkaitan dengan hadis la salata liman lam yaqra bi fatihati alkitab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita sambung maghrib insyaallah di Al-Hikmah, yaitu kita akan baca kitabnya Syekh Abdul Razzaq insyaallah taala, 10 mujibat lin najat yaumil qiyamah, 10 sebab meraih keselamatan kelak pada hari kiamat insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.